Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosyana Mutmainah dari semester 5B, dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Ridwan MPD MM. NIM saya 2020210102. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu UTS Komunikasi Pembelajaran. Di sini soal pertama yaitu Anda telah memahami tentang model komunikasi dan aplikasinya dalam pengembangan pendidikan atau pembelajaran. Terdapat beberapa model komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam proses pengembangan, yaitu model mekanistik, model interaksional, model psikologis, model pragmatis. Pertanyaannya nomor 1 bagian A. Pilih salah satu kompetensi pada dasar mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI pada jenjang tertentu, kemudian buatlah skenario pembelajaran berdasarkan keempat model komunikasi tersebut. Jawabannya nomor 1 yaitu kompetensi dasar pada mata pelajaran fikih tentang sholat duha. Dalam kompetensi dasar ini dijelaskan bahwa sholat duha ini adalah supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan juga bahwa di sini memahami tentang maknanya atau hikmahnya sholat duha. Di sini juga ada manfaat dari sholat duha. Di sini juga ada mempraktikkan atau tata cara melaksanakan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Skenario pembelajaran fikih tentang sholat duha ini memakai model mekanistik adalah metode ceramah di dalam proses pembelajaran. Guru menjelaskan tentang sholat duha, manfaatnya, caranya, dan murid diharuskan untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Ibadah sholat merupakan hal utama dalam Islam. Bahkan karena keutamaannya, sholat merupakan tiang agama. Selain sholat fardu wajib yang 5 waktu, ada pula sholat sunnah yang diamalkan oleh setiap muslim. Salah satunya adalah sholat duha. Alhamdulillah kegiatan ini telah rutin dilaksanakan oleh keluarga besar MI. Sebelum aktivitas dimulai, tepatnya pukul 6:40 atau sampai jam 7, pengertian sholat duha di sini dilaksanakan. Pengertian sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang istimewa. Ada banyak manfaat dan keutamaan jika seorang muslim rutin melaksanakan sholat sunnah ini. Sholat ini dikenal sebagai sholat sunnah untuk memohon rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cara melaksanakan sholat duha ini dengan pelaksanaan sholat lain pada umumnya. Hanya saja ada doa-doa tertentu yang dibacakan dalam sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat dan bisa dikerjakan maksimal 12 rakaat. Masing-masing 2 rakaatnya diakhiri dengan 1 salam. Sholat duha dilakukan secara sendiri atau tidak berjamaah dalam kurung munfarid. Bagaimana tata cara sholat duha? Sholat duha dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat. Rasulullah kadang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, kadang 8 rakaat, namun sebagian ulama tidak membatasi. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan bisa lebih banyak lagi hingga waktu duha habis. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Daud, sahih. Nah, di sini guru menjelaskan bagaimana kita tata caranya melakukan sholat duha, apa saja pengertiannya dari sholat duha. Dan di sini juga dijelaskan bahwa guru menjelaskan manfaatnya dari sholat duha ini, apa tata caranya bagaimana. Di sini murid-murid diharuskan untuk melaksanakan sholat duha karena sholat duha adalah sholat yang disunahkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Di sini juga dicontohkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan sholat duha ini sebanyak 8 rakaat, atau dalam satu sholatnya itu ada minimalnya 2 rakaat. Pertanyaan nomor 1 bagian B.
Menurut saudara, model komunikasi mana yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran? Kemudian berikan penjelasan dihubungkan dengan teori belajar yang sudah saudara ketahui. Jawaban saya, menurut saya model yang efektif digunakan saat pembelajaran yaitu model mekanistik. Model komunikasi mekanistik mampu merangsang siswa lebih aktif, agresif karena rasa ingin tahu akan lebih besar, namun dalam penyampaian dalam pembelajaran juga harus tepat sehingga model pembelajaran ini akan terasa pengaruhnya terhadap siswa. Pertanyaan nomor 1 bagian C. Media komunikasi yang bagaimana yang dapat digunakan sebagai saluran penyampaian pesan agar noise dalam proses pembelajaran dapat diminimalisir. Jawabannya, sebelum mendapatkan apa media komunikasi yang digunakan untuk penyampaian pesan agar noise dalam proses pembelajaran dapat diminimalisir, yaitu kita sebagai pengajar harus mengupayakan hal-hal sebagai berikut ini. Hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. B. Tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. C. Bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. D. Keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dan mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Penekanan pada hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. F. Penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Setelah hal di atas dapat dilaksanakan, media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar noise dalam proses pembelajaran dapat diminimalisir, yaitu media yang harus dimiliki. A. Interactivity. Pemilihan media harus mempertimbangkan aspek kemudahan dalam berkomunikasi. Media baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Setiap kegiatan pembelajaran yang kita kembangkan tentu saja merupakan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. B. Organization. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Penentuan media pembelajaran yang akan digunakan juga harus mendapatkan dukungan dari penyelenggara pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan tersebut. C. Novelty. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media adalah aspek update. Media kebaruan dan media yang kita pilih juga harus menjadi pertimbangan. Media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi pengguna. Nomor 2 di sini juga ada soal tentang terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan pendidikan atau pembelajaran seperti komunikasi online, komunikasi kelompok kecil, komunikasi eksposisi, dan komunikasi persuasif. Pertanyaannya nomor 2 bagian A. Jelaskan secara konseptual keempat bentuk komunikasi tersebut. Jawabannya A. Komunikasi virtual atau komunikasi online adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian pesan dilakukan dengan melalui
cyberspace atau biasa disebut dengan dunia maya. Komunikasi virtual berkembang pesat dan dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil atau small group communication, merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Yang ketiga yaitu komunikasi eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Komunikasi eksposisi juga ada komunikasi lisan, adalah bentuk komunikasi lewat pelafalan kata-kata dan penggunaan bahasa. Misalnya percakapan, sedangkan komunikasi tertulis merupakan komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, misalnya mengirim surat. Kedua bentuk komunikasi tersebut termasuk komunikasi verbal. Yang terakhir yaitu komunikasi persuasif, adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pertanyaan nomor 2 bagian B. Bagaimana implementasinya bentuk-bentuk komunikasi tersebut dalam suatu proses pembelajaran? Jawabannya yang pertama yaitu implementasi komunikasi online dalam proses pembelajaran, yaitu dari cara berinteraksi dengan sesama peserta dan pelatih dalam pembelajaran online adalah saling bertanya mengenai tugas melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp atau Line, mengerjakan tugas bersama sambil berdiskusi melalui platform Zoom Meeting atau Google Meet. Yang kedua yaitu implementasi komunikasi kelompok kecil dalam proses pembelajaran, yaitu kelompok kecil dan perorangan dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan dan pengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas, membimbing dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan proses awal, supervisi, dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga yaitu implementasi komunikasi eksposisi, yaitu bentuk komunikasi lisan, yaitu pertemuan staf, pertemuan bisnis, pertemuan tatap muka, diskusi pribadi, presentasi, panggilan telepon, percakapan informal, presentasi publik seperti pidato kuliah, dan konferensi telekonferensi atau konferensi video wawancara. Yang terakhir yaitu implementasi komunikasi persuasif, pengaplikasian komponen-komponen dalam proses komunikasi yang sifatnya membujuk atau memengaruhi untuk mengubah kepercayaan, sikap maupun perilaku seseorang tanpa adanya unsur paksaan, baik itu fisik maupun non-fisik. Pertanyaan nomor 2 bagian C. Bagaimana pendapat saudara jika bentuk komunikasi tersebut dikaitkan dengan 8 keterampilan dasar mengajar? Jawabannya, menurut saya itu sangat bagus sekali karena anak itu dalam bentuk belajar harus ada yang menjadi terampil dalam sebuah pembelajaran, yaitu supaya anak bisa belajar dengan menggunakan keterampilan yang memotivasi untuk semangat belajar. Keterampilan menjelaskan dengan menggunakan alat, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok dan individu, keterampilan mengajar variasi. Narasi singkat mengenai UTS sekarang yaitu tentang komunikasi pembelajaran. Yang soal pertama ini menjelaskan tentang kompetensi dasar dalam pembelajaran. Di sini juga ada beberapa model, yaitu model mekanistik, model interaksional, model psikologis, model pragmatis. Di sini dijelaskan, kita harus dijelaskan apa itu keterkaitan tentang model-model yang di sini dan apa pengertiannya dari model ini, serta membuat skenario bagaimana pembelajaran menggunakan model ini. Yang soal kedua juga dijelaskan bahwa komunikasi di sini juga ada 4. Yang pertama komunikasi online, komunikasi kecil, kelompok kecil, komunikasi eksposisi, dan komunikasi persuasif. Di sini juga diharuskan menjawab apa itu pengertian dari komunikasi tersebut dan dijelaskan bahwa apa itu
bagian-bagian dari komunikasi yang 4 ini. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.